Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang terus mengikuti channel ini. Dan mohon maaf belakangan ini sudah hampir 3 bulan kita tidak pernah upload lagi. Terakhir kita upload tentang giveaway. Ya, berhubung satu dan lain hal, makanya kita tidak mengupload video konten-konten lagi. Di antaranya ada dorongan, bisikan untuk masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Dengan berbagai macam pertimbangan, maka akhirnya hari ini kita buat konten lagi. Dan sahabat-sahabat Aki dimanapun berada, ingat tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan karena COVID masih terus penyebaran secara masif di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Jangan lupa untuk gunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan jaga jarak. Mungkin ada yang bertanya, ini Aki kenapa di luar nggak pakai masker? Ya, ketepatan memang di sini kosong, nggak ada orang. Tadi saya pakai, sekarang sudah saya buka. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita mengingatkan diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, karena kitalah yang bisa menekan penyebaran COVID itu sendiri. Dalam konten kali ini sebenarnya agak sedikit berat. Jadi saya diminta untuk melakukan sesuatu tentang yang belakangan ini membuat heboh di Indonesia, tentang masalah mindset, cara berpikir orang-orang yang menganggap Zuriyah Rasulullah, atau ada yang sebut Habaib, Sayyidina, itu adalah orang yang sempurna. Banyak mindset di masyarakat kita yang mengatakan Habib itu adalah orang yang sempurna. Untuk itu, mari kita bahas, mari kita kupas, gunakan pikiran yang cerdas, buka wawasan Anda, buka pikiran Anda. Jika Anda tidak suka dengan konten ini, silakan ditutup. Tapi jika Anda ingin mengetahui dan ingin membuka wawasan Anda, silakan ikuti terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, tinggalkan komen, pesan di kolom komentar, dan share jika video ini bermanfaat. Ikuti terus petualangan Kimupeng 212 dalam Habib bukan Nabi. Oke, sahabat-sahabat Aki dimanapun berada, semoga tetap diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Ini Aki pakai masker, bisa dilihat, sengaja dibuka karena memang di sini sepi, sama sekali tidak ada orang. Kembali kita mulai tentang fenomena Habib yang belakangan ini banyak terjadi di masyarakat kita di Indonesia khususnya. Seorang Habib, Sayyid atau Sayyidina, merupakan zuriyah keturunan Rasulullah.
Kita sebagai seorang muslim wajib menghormatinya berdasarkan garis keturunannya. Tetapi apabila seorang habib yang mengaku-ngaku habib atau oknum habib melakukan ujaran kebencian, berita bohong, hoax, caci maki, fitnah dan lain sebagainya, sebagai sesama muslim kita wajib untuk mengingatkannya, karena sesungguhnya seorang habaib atau keturunan Rasulullah, zuriyah Rasulullah, itu memiliki tanggung jawab yang besar di pundaknya. Mereka harus bisa mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah sebagai kekasih Allah diturunkan sebagai nabi terakhir ini untuk menjadi dan membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan rahmat bagi sesama muslim saja, tapi bagi seluruh alam. Alam ini meliputi mulai dari manusianya yang banyak perbedaan baik secara etnis, agama dan lain sebagainya, alam, lingkungan, hewan dan segala macam. Makanya kenapa disebut sebagai rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, sebagai keturunan atau zuriyah Rasulullah, bukan cucu ya, diingat, digaris bawahi, bukan cucu Nabi tapi zuriyah, keturunan. Sebagai seorang zuriyah atau keturunan Nabi, hendaknya lah berperilaku seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bukan malah sebaliknya. Dan istilah Habib ini sendiri mulai digaungkan di masa dinasti Abbasiyah. Tapi ingat bahwa zuriyah ini bukan ahlul bait. Habib itu bukan ahlul bait seperti yang ditetapkan oleh Nabi dalam banyak hadis di dalam jalur ahlu sunnah. Ahlul bait yang ditetapkan oleh Nabi itu adalah orang yang suci, yang wajib dihormati dan dipatuhi. Itu ahlul bait. Tapi Habib itu bukan ahlul bait. Kita wajib mematuhi, menghormati orang-orang yang mengajarkan dan mengajak kepada kebaikan. Jangan melakukan sesuatu untuk menindak nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Itu bukan ajaran Rasulullah. Kemudian juga terjadi pengaburan di masa dinasti Abbasiyah itu untuk penafikan alul bait yang dialihkan kepada zuriyah Nabi atau keturunan Nabi. Kemudian pada dinasti Abbasiyah itu juga mereka memberikan gelar Sayyid kepada seluruh Bani Hasyim. Jadi Rasulullah itu dari Bani Hasyim. Jadi memberikan gelar Sayyid kepada seluruh Bani Hasyim sebagai justifikasi dan legitimasi teologis atas kekuasaan. Jadi seperti itu asal muasalnya gelar Habib ini sendiri. Padahal kalau kita melihat dari
apa yang kita tahu selama ini, Rasulullah itu memiliki putri Fatimah yang menikah dengan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut lahirlah Hasan dan Husain. Hasan dan Husain inilah cucu Nabi. Dan di dalam nasab atau keturunan selesai sampai di situ. Kenapa? Hasan dan Husain ini memakai binnya itu Ali bin Abi Thalib. Seorang anak laki-laki ini membawa nasab keturunan bapaknya, ayahnya. Dan nasab keturunan pada anak perempuan itu selesai. Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Hasan Husain, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga sejujurnya kalau kita mau berpikiran secara terbuka, anak keturunan dari Hasan dan Husain itu larinya ke jalur Ali bin Abi Thalib, bukan ke Rasulullah. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah inilah terjadi penggeseran nilai-nilai tersebut untuk mencengkram kekuasaan. Fakta-fakta ini dilaporkan oleh sejarawan klasik antara lain Abu al-Faraj al-Isfahani di dalam bukunya Maqat al-Talibin halaman 239. Kemudian ada juga Ibnu Ibmat al-Hambali dalam Sajarat al-Jahab halaman 366. Kemudian juga ada sejarawan modern Salabi dalam At-Tariq al-Islami wal al-Jahara al-Islamiyah volume 3 halaman 20. Amir dalam Ruh al-Islam halaman 306. Al-Faruq Umar dalam Tabiyah al-Daulah al-Abbasiyah halaman 209. Jadi silahkan dicari referensinya dari buku-buku tersebut. Dan sekarang ini di Indonesia terjadi fenomena di mana mereka merasa apa yang dikatakan Habib itu adalah kebenaran, walaupun itu ujaran caci maki. Disitulah kita sebagai orang yang diberi akal dan pikiran oleh Allah ini untuk bisa memfilter segala sesuatunya. Kita wajib menghormati seorang Habib sebagai zuriyah keturunan Rasulullah, walaupun tidak semua keturunan dari Yaman itu adalah keturunan Rasulullah. Kita wajib menghormati, menghargai. Tapi apabila kata-kata mereka, tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, kita tidak wajib mengikuti apa yang disampaikannya. Jadi kepada sahabat-sahabat di luar sana yang sedang belajar atau memiliki girah semangat untuk mempelajari tentang Islam, belajarlah Islam yang sesungguhnya. Ingat, kita berada di bumi Nusantara yang memiliki beragam etnis, budaya, dan sebagainya.
Maka sebab itu jangan pernah menerima hal-hal yang tidak baik yang merusak pikiran kalian. Seorang habib, dai, ulama, penceramah, pengkhotbah, apapun itu profesinya, dia harus bisa menyampaikan kesejukan, ketenangan di dalam setiap kata, tingkah laku, dan perilakunya. Ketika kita mendengarkan sebuah ceramah, dan ketika kita mendengarkan ceramah tersebut, kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan lebih membuat kita ingin dekat kepada Allah. Itulah ceramah yang sesungguhnya baik. Tetapi apabila kita mendengar sebuah ceramah dari seseorang, apakah itu ustadz, ulama, kiai, atau apapun itu, ketika dia berceramah malah membuat kegelisahan, membuat kemarahan, membuat kebimbangan di dalam diri kita, hati-hati. Ingat, hati-hati. Jangan sampai pikiran Anda dicuci. Posisi semua di Indonesia sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Tidak ada namanya umat Islam ditekan segala macam. Ingat, umat Islam di Indonesia itu mayoritas. Tidak ada kriminalisasi ulama. Yang ada ulama yang bertindak kriminal. Kenapa saya mengatakan tidak ada kriminalisasi ulama dan penekanan umat Islam? Karena sampai dengan detik sekarang ini, siapapun diberi panggung untuk berceramah ke pelosok segala macam. Apabila terjadi pencekalan terhadap umat Islam, para kiai, ulama yang ngaku ustadz ataupun habib tidak akan bisa ceramah kemana-mana. Indonesia itu benar-benar surga. Surga bagi semuanya. Maka sebab itu syukurilah. Mari kita jaga, mari kita rawat keberagaman dan tingkatkan toleransi. Banyak di luaran sana, padahal sesama Islam, sesama Muslim, ketika tidak sepaham, dengan gampangnya mengkafir-kafirkan, mengatakan munafik dan lain sebagainya. Apalagi dengan yang non-Muslim. Ingat sahabat-sahabat Aki, di yaumil akhir nanti kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dari apa yang kita lakukan di dalam masa dunia ini. Dan ingat satu lagi, Allah itu tidak perlu dibela. Islam itu tidak perlu dibela, karena Allah yang menjaga semuanya. Ketika kalian merasa membela Allah, ketika kalian merasa telah membela Islam, sadarkah kalian bahwa sesungguhnya kalian telah mengecilkan Allah itu sendiri, dan sesungguhnya kalian mengecilkan Islam itu sendiri. Dan apakah kalian sudah mendapatkan mandat dari Allah untuk membela Allah? Sadarlah sahabat-sahabat semua, mari sama-sama kita rubah menjadi lebih baik. Dimulai dari diri sendiri. Islam itu
mengajarkan kasih sayang. Ajaran tertinggi dan terendah dari Islam itu adalah kasih sayang. Kenapa? Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, dan kita sebagai hambanya harus mengikuti apa yang sudah Allah sampaikan. Kasihilah sesamamu, kasihilah alammu. Jangan menebarkan kebencian. Jangan pernah membuat kerusakan. Apa yang akan kita turunkan kepada anak cucu kita nanti di Indonesia? Apakah kita ingin Indonesia seperti Suriah, Palestina, negara-negara di Arab sana yang kacau balau, Iran? Apakah yang seperti itu kita inginkan? Sadarlah wahai sahabat-sahabat, kembalilah kepada fitrah sebagai manusia. Yang menciptakan semua ini Allah. Allah sengaja memberikan perbedaan. Berbeda itu wajar, tapi jangan perbedaan tersebut menjadi ganjalan untuk saling menjatuhkan. Pelangi itu warna-warni, makanya indah. Begitu juga dengan kehidupan. Itu aja yang bisa Aki sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian. Aki juga manusia. Dan ingat, Habib itu juga manusia, bukan nabi, di mana mereka bisa melakukan kesalahan sama seperti kita. Dan jangan pernah mengagung-agungkan Habib melebihi kamu mengagung-agungkan Rasulullah. Ingat, teruslah bersolawat kepada Nabi dan teruslah melakukan kebaikan. Salam hormat untuk semua Habib-Habib yang ada di Indonesia yang selalu menebarkan kebaikan, yang selalu memberikan toleransi kepada umat beragama lainnya, yang selalu menjaga dan merawat sifat-sifat yang dibawa oleh Rasulullah untuk alam semesta. Salam hormat juga untuk para Habib-Habib yang dalam ceramah-ceramahnya selalu berkata kasar sampai urat lehernya keluar, yang selalu mencaci maki, memfitnah, memprovokasi. Saya hanya berdoa, sadarlah, tanggung jawab Anda sebagai seorang Habib itu sangat besar. Jangan mengotori zuriyah Nabi dengan apa yang Anda lakukan. Salam hormat saya untuk semua umat beragama lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi, saya tempat salah, kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.